Halo, apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Selamat datang di podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terutama untuk pendengar dari 102,8 FM Radio Jatayu dan Radio USM Jaya 101,6 FM serta pemirsa TVku. Kita masih berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, di mana semangat kita masih membara, berkobar bersama ya pemirsa. Dan kita tahu kemerdekaan bukan hadiah, tetapi adalah hasil dari perjuangan. Oleh karena itu kita harus terus berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara untuk berjuang di era saat ini? Salah satunya adalah dengan semangat berprestasi untuk membangun negeri. Nah, itu adalah topik yang akan kita bahas dalam podcast Parlemen kali ini bersama saya Septiana Devi dan juga sudah hadir bersama saya di studio podcast DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Ade Stefanus Sukirno MS. Pak Kirno, selamat siang. Selamat siang, selamat berjumpa dengan apa ini namanya? Podcast Parlemen. Podcast Parlemen. Saya sendiri baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa karena kita bersama dengan dua anak muda yang luar biasa juga, betul. dengan penuh prestasi. Kita akan perkenalkan yang pertama di sebelah saya ada Atskia Hafidz Huzaini, siswa SMA Negeri 1 Randu Blatung, Kabupaten Blora. Halo. Hafidz ya panggilannya ya? Iya. Kabar baik Hafidz? Alhamdulillah. Langsung dari Blora ya? Langsung dari Blora. Spesial untuk menyapa pendengar dan juga pemirsa ya. Hafidz ini adalah salah satu anak muda, pendengar dan juga pemirsa yang memiliki segudang prestasi. Baru saja menang sebuah ajang yang bergengsi, nanti akan diceritakan oleh Hafidz ya. Tapi sebelumnya kita juga akan sapa Muhammad Wahyu Febriansyah, siswa SMK Negeri 1 Kota Semarang. Wahyu, selamat siang. Siang, Kak. Selamat siang. Kok lemes kayaknya pulang sekolah ya? Ya, habis dari tempat magang sih. Oh iya, energinya terkuras ya. Iya. Tapi semangat dong untuk Tetap sharing semangat. prestasi-prestasinya. Iya. Karena Wahyu ini juga salah satu murid berprestasi yang prestasinya mau kita pamerkan nih Pak ya. luar biasa. Spesial semangatnya 17 Agustus dengan prestasi-prestasi yang membara. Tapi berbicara anak zaman sekarang Pak, kalau Bapak melihat itu seperti apa sih Pak dengan semangat mereka, perjuangan mereka? Iya, kali ini memang kita mempunyai satu wawasan yang saya kira sudut pandang yang berbeda juga ya. Dulu kita membayangkan kalau yang namanya pemuda itu belajarnya dari orang-orang tua yang berada di dalam satu negara. Tapi sekarang itu teman-teman muda ini mau belajar dari mana aja bisa. Gitu. Dan yang saya khawatirkan itu nanti justru pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang cocok untuk orang luar negeri tapi diterapkan pada negeri sendiri. Nah itu tuh menjadi satu kekhawatiran sehingga saya senang sekali berhadapan dengan orang-orang yang atau adik-adik yang mempunyai prestasi luar biasa, tapi saya juga berharap supaya kalau mempunyai kemampuan dan sampai berprestasi itu jangan melupakan negara Indonesia gitu, karena memang kita juga dilahirkan di Indonesia dan Indonesia ini bukan negara yang lain gitu. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap baik di negeri lain, ya mari kita pelajari, yang tentu saja kita cari yang cocok bagi negeri ini yang mana. Nah, kalau zaman dulu itu ada yang namanya filter. Jadi contohnya ya, kalau adik-adik ini Mersani atau nonton Mahabharata, Anda nonton ya? Nonton. Itu kan ketemu dengan istrinya Yudhistira. Iya. Suaminya berapa? Suaminya 5. Iya toh? Iya. 5. Tapi karena di Indonesia, di Jawa pada khususnya, pada waktu itu tidak musim poliandri. Gitu loh. Poliandri justru dibilang jelek. Maka orang-orang sepuh pada waktu itu juga tidak memasukkan bahwa perempuan yang berpoliandri itu masuk ke sini, tetapi dinyatakan kawin dengan satu orang, Yudhistira saja. Jadi satu perempuan, satu laki-laki. Nah sekarang Anda bisa saja ngambil dari sana. Terus yang mana yang bagus? Nah ketahuilah yang ada di Indonesia itu yang mana. Oke, harus ada filternya itu tadi ya Bapak ya? Saya pikir kita sendiri sebetulnya kan sudah mempunyai yang namanya dasar negara, yang merupakan ideologi bangsa, yang itu yang seyogianya tidak kita lupakan, supaya kita menjadi orang pinter, orang hebat di negeri manapun,
tetapi orang mereka akan tahu bahwa kita dari Indonesia. Wah, luar Bukan biasa dari ya. luar negeri. Kita dari Indonesia yang Bukan karena kulitnya, Iya, tapi bukan. cara pemikirannya. betul, karena kita juga punya Pancasila ya Bapak ya. Punya Pancasila. Itu yang harus dibanggakan. Dan ini juga adik-adik yang berprestasi luar biasa yang pastinya mereka sudah pandai memfilter Pak. Karena ini prestasinya boleh dong dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa dari Hafiz dulu. Prestasinya apa saja yang sudah diberikan untuk negara tercinta? Baik, mungkin mulai dari SD dulu ya Kak. Oke. Nah, saya mulai berlomba dari kelas 2 SD. Waktu itu ikut lomba FLS 2N. Waktu itu masih ada mata lomba menulis huruf tegak bersambung. Dulu di tingkat kabupaten, alhamdulillah juara 1. Terus di kelas 2, masih di kelas 2, ikut lomba baca puisi. Baca puisi di waktu itu tingkat kecamatan, alhamdulillah juara 1 lagi. Di kabupaten kurang beruntung. Ya. Lanjut di kelas 3. Kelas 3 waktu itu sudah mulai ikut lomba namanya Kitobah atau ceramah Islam untuk tingkat SD. Untuk tingkat kecamatan alhamdulillah juga juara 1, dan lanjut di kabupaten masih belum beruntung. Masih di kelas 3 juga waktu itu masih sama baca puisi. Masih sama juga juara 1 di kecamatan, tapi belum beruntung lagi di kabupatennya. Oke, banyak lomba-lombanya. Ya, banyak. Dan coba lagi. Coba lagi. Gigih sekali berarti ya Bapak Ya. ya anaknya ya. Karena orang Brasil Iya. itu bukannya orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang pernah jatuh bisa bangun dan bisa mempertahankan dan akan Nah, mengembangkan. itulah Iya, ya. gitu ya. Dari SD jatuh bangun, kemudian Puncaknya itu waktu SD di kelas 5 itu alhamdulillah ikut lomba puisi, akhirnya jadi juara 1 di tingkat kecamatan, di kabupaten akhirnya juga juara 1 di Oh, di luar kabupaten. biasa. luar biasa ya. Setelah itu juga di kelas 5 masih sama dengan Kitobah, waktu itu juara 1 kecamatan, lanjut di kabupaten juga alhamdulillah juara 1, dan lanjut di kelas 6-nya itu baru berangkat ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu menjadi harapan 1. Alhamdulillah. Oke, itu SD. SD. SMP lain lagi prestasinya. Lain lagi. Itu SMP kan karena masuknya itu terakhir di kelas 7 semester 2 ya Kak. Setelah itu kan ada corona, COVID-19 itu. Di kelas 7 semester 2 itu ikut lagi Kitobah. Alhamdulillah di kabupaten juara 1, lanjut lagi di provinsi, tapi di provinsi kurang beruntung. Oke, dan baru lomba lagi SMA. Di SMA ini mungkin agak panjang lagi karena mulai dari kelas 10 waktu itu pertama kali ikut namanya Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM itu ikut di 3 mapel. Yang pertama itu matematika, ekonomi, sama Pancasila. Yang matematika dapat medali perunggu, ekonomi mendapat medali emas, Pancasila juga mendapat predikat emas. Wah, luar biasa. Keren. Itu kelas 10. Kelas 10. 11-nya. Kelas 11-nya itu ikut seleksi Paskibraka. Ikut seleksi Paskibraka waktu itu alhamdulillah lolos di tingkat kabupaten dan ikut seleksi di provinsi, tapi di provinsinya kurang beruntung. Oke, dan 12-nya ini mau lulus. Kelas 12 baru terakhir kemarin di bulan Juni tanggal 15 itu ada lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang menyelenggarakan dari MPR RI langsung. Tingkat Provinsi Jawa Tengah alhamdulillah mendapat juara 1. Wah, keren ya. Jadi prestasinya banyak ya dari Alhamdulillah. SD, jatuh bangun, Iya. sampai akhirnya banyak prestasi juga, dapat Iya. medali emas juga, dan Medali terakhir emas. terbaru adalah MPR RI itu Iya, ya, 4 juara pilar 1. kebangsaan. 4 pilar kebangsaan MPR RI. Oke, luar biasa. Gigih sekali Pak anaknya. Iya, loh. Dan pasti Wahyu juga tidak kalah gigih. Boleh Iya. flexing sekarang boleh Wahyu ya. Karena ini flexnya adalah hal positif untuk Iya. memotivasi juga pendengar dan juga pemirsa. Lomba itu waktu saya SMK. Waktu SMK saya ikut Olimpiade Festival Olimpiade Sains yang alhamdulillah mendapatkan juara pertama pada bidang ekonomi, dan
Alhamdulillahnya lagi setelah itu saya ikut lagi, alhamdulillah mendapatkan medali perak pada cabang mapel biologi. Oke. Nah, itu waktu saya masih kelas 11, masih kelas 11. Nah, untuk kelas 12 ini, alhamdulillah yang terbaru bulan Mei kemarin itu saya mendapatkan medali emas sekaligus jadi juara yang peringkat pertama senasional pada bidang ekonomi juga. Wah, keren. Yang pada event Olimpiade Sains yang diselenggarakan oleh Berindikator. Gitu. Baik, di bidang ekonomi ya. Iya. Jadi ekonomi oke, biologi oke. Iya. Ini keren semua ya Bapak ya. Saya ditanya apa Takjub. ini? Oh iya ya. Prestasinya banyak Iya, kalau Bapak prestasinya ya. apa ya? Kalau Bapak kan lebih ke tenaga pendidik ya, Enggak, karena enggak. sebagai dosen juga. Enggak, kalau pertanyaan pada saya kan mestinya tidak sepenting mereka. Sekarang kita pentingkan mereka aja. Ya jadi ini prestasi yang luar biasa. Jadi ada prestasi akademik, tadi sempat non akademiknya juga membaca puisi gitu ya. Keren, ada lomba pesta siaga juga. Nah, Bapak melihatnya gimana nih Pak dari keseimbangan mereka anak-anak luar biasa ini? Menurut saya memang kalau sudah mempunyai pengalaman menjadi juara, itu yang harus dipertahankan. Sebab Bung Karno berkata, beri aku 100 orang tua, betul, akan aku cabut. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncang dunia. Nah, pada waktu itu tuh ada pemuda sekitar 35 juta. Sekarang pemuda kita hampir kira-kira 150 juta. Gitu ya. Tetapi kira-kira apakah 150 juta itu semuanya akan mendapat kesempatan untuk mendampingi Soekarno menggoncang dunia? Kira-kira gimana? Semua apa enggak? Enggak. Tidak. Iya. Siapa yang punya? Pribadi masing-masing. Saya kira yang punya adalah orang-orang, pemuda-pemuda yang mempunyai prestasi. Kalau tidak berprestasi untuk apa? Iya kan? Jadi pertahankan prestasi itu, karena prestasi itulah yang akan membedakan kalian, Anda sekalian, dengan pemuda-pemuda lain yang tidak berprestasi. Gitu. Nah, orang yang berprestasi bukan hanya bukan hanya setelah tua, tapi sejak muda juga nih. Kayak contoh misalnya saya punya teman ahli hukum yang luar biasa, ya. Tapi ketika dia mau menjadi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, ketahuan tuh kalau orang itu tidak membayar pajak 2 tahun berturut-turut. Berapa? Sekian tahun bayar pajak, 2 kali tidak membayar, ketahuan. Nah, kalau Anda sudah mempunyai prestasi, pertahankan dan jaga diri, jangan sampai ternoda oleh kecurangan-kecurangan yang pada umumnya saat ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang karena standar kehidupan saat ini sudah akan berbeda. Mudah-mudahan karena Anda mempunyai bekal yang lebih bila dibanding dengan yang lain, Anda akan mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang seyogyanya cocok pada diri kalian sebagai orang muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini, atau yang mana yang membuat Anda hanya sebagai orang biasa. Tapi saya berharap he is leader. Wah, luar biasa. Not Indonesia emas ya Pak ya, 2045 siap-siap nih jadi leader kalian ya untuk Indonesia emas. Cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya dulu waktu kecil itu terinspirasi dari Bapak karena Bapak juga ASN, PNS gitu. Jadi cita-citanya menjadi guru karena menjadi guru. Nanti setelah berkembangnya zaman, setelah tahu ada berbagai banyak pekerjaan, saya membuka pemikiran saya untuk ambil di kedinasan. Khususnya itu di bidang imigrasi atau poltekim itu. Jadi ya
cita-cita saya. Ya nggak apa-apa, apa saja. Jadi, Tetapi itu yang akan membawa Anda sekalian untuk mencapai, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan itu tidak mungkin kalau Anda mau leda-lede ya. Pasrah sama keadaan gitu ya. Pasti akan berusaha, pasti akan berbuat sesuatu. Nah itu yang luar biasa. Jadi motivasi untuk berbuat sesuatu ini yang hendaknya juga sama-sama kita pertahankan supaya dimiliki oleh mereka-mereka yang sudah terbiasa mempunyai prestasi. Syukur bisa menular ke teman-teman. Betul, bisa ditularkan. Kalau Wahyu pengennya jadi apa, Wahyu? Kalau dulu sih waktu kecil pengennya jadi tentara ya kan. Kan ya sering banget sih nonton di TV gitu kayak tentara-tentara latihan gitu. Jadi benar-benar terinspirasi gitu kan. Nah, semenjak saya SMP itu kayak waktu itu saya olahraga dan kaki saya terkena cedera ACL. Ya pas nggak separah banget sih ya tapi waktu itu ya sempat jadi kayak dalam diri tuh jadi kayak nggak percaya diri aja bisa masuk tentara. Biasanya tentara kan fisiknya harus kuat kan Kak, seperti itu. Nah jadi ya selain itu juga saya juga sering banget baca-baca, sering juga lihat-lihat orang-orang yang sukses dalam bidang kewirausahaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah jadi ya hal itu membuat diri saya terinspirasi untuk jadi sosok wirausahawan yang sukses kelak. Oh, pengen jadi pengusaha Pak? Nggak apa-apa. Ya. Tapi kan saya bisa memberikan contoh begini. Ya, seorang yang namanya Rahwana. Rahwana ngerti ya? Iya. Itu kan juga mencari istri. Istrinya untuk apa? Istri yang akhirnya akan membuat sejahtera masyarakat alangkah. Nah, artinya dia mencari istri pun itu kan demi kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya. Terus itu nasionalisme dong. Gitu. Iya. Tetapi benarkah kalau kemudian dia merebut istrinya Rama? Gitu. Nah, setelah orang mempelajari, selain mencintai negara itu juga harus ditempuh dengan cara yang benar, yaitu mempelajari etika, maka kita lalu bisa menyalahkan bahwa nasionalisme mencari istri demi kepentingan rakyat, tetapi dengan merebut istrinya orang lain, itu berarti salah. Nah, sesuatu yang dicapai atau dikatakan benar ketika belum ada atau belum lengkap pengetahuannya, tetapi setelah lengkap dikatakan salah. Berarti yang kemudian penting mana? Meningkatkan pengetahuan kalian. Gitu loh. Kalau cuma kayak gitu, itu akan sudah mengatakan benar. Maka saya merebut Sinta. Sinta istrinya Rama. Nggak apa-apa, karena saya belum mempunyai ilmu baru. Itu belum tambahan. Tapi setelah mempunyai tambahan, setelah mempelajari etika, lalu mengatakan bahwa, wow, ternyata merebut istri orang itu nggak benar ya. Gitu loh. Jadi, baik, salah satunya berarti yang digarisbawahi adalah terkait etika. Tetapi itu merupakan suatu penambahan. Iya. Jadi yang saya harapkan itu tuh sesuatu yang sedang dimiliki, tetapi masih kurang, itu akan akan membuat kita di dalam melangkah salah. Gitu. Setelah ditambahi lagi, ternyata yang dipelajari etika. Nah ternyata kan kemudian mengakibatkan akan bisa menyalahkan dirinya sendiri dan tidak akan menempuh cara yang semacam itu karena itu sudah tahu bahwa itu salah. Gitu loh. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah menambah pengetahuan yang sudah ada. Tambahlah pengetahuan itu sebanyak mungkin sehingga ketika kita membuat satu kebijakan itu pertimbangannya, kenyataannya apa? Ketika mereka sebelum masih SD, cita-citanya jadi tentara, dia dari ASN. Tapi setelah pengetahuannya bertambah, dia akan berubah lagi loh. Karena apa? Bertambah pengetahuan. Jadi kalau tambah terus, menanti apa yang Anda inginkan mencapai. Dan ternyata setelah mempelajari,
Itu ya. Gitu loh. Kalau Bapak sebagai anggota Dewan pasti sudah banyak kebijakan. Salah satunya adalah Perda terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tapi nanti akan kita bahas ya Bapak ya, untuk membekali adik-adik ini Pak ya. Dan juga pendengar pemirsa, nanti kita akan sambung lagi kebersamaan kita dalam podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami.